Gitu ketemu pagi lagi itu mabok. Gile juga tuh. Iya mabok. Kadang juga sih ya gue masih belak-belakan aja. Iya. Karena dulunya gue gimana gitu ya. Gue sempat maling-maling, ikut maling. Ngejamret gue. Serius lu? Serius, ngejamret gue. Pernah gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Kalau mau komentar yang positif, biar kami akan semangat terus lebih belajarnya. Dan jangan lupa teman-teman, ini video no edit. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa, teman-teman, duluran TV yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tetap bersama Bandit Bang Adit. Jangan lupa teman-teman, sebelum menyaksikan kita full ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu saya, teman ngobrol saya, Bang Jeffrey. UJ, salah satu panggilan UJ juga UJ ya. UJ Jeffrey, luar biasa. Nah, jangan lupa untuk kasih subscribe, share, dan like video ini jika bermanfaat, dan kasih komentar yang positif. Jadi kalau misalnya kita ada kata-kata yang salah atau bagaimana, kita akan memperbaikinya, akan memperbaharuinya dengan baik. Dan komentar positif itulah yang insya Allah jadi semangat kita untuk terus lebih baik membuat konten yang bermanfaat. Nah, sekarang ini di sebelah gue ada Bro Jeffrey. Gimana kabar Jeff? Baik. Baik ya. Kesini aja dikit Jeff. Oke. Kabar sehat, baik. Sibuk apa sekarang bro? Ya di rumah aja. Di rumah, apalagi lagi pandemi kayak gini. Ya mudah-mudahan pandemi COVID-19 Corona ini cepat berlalu ya Jeff ya. Amin. Anak berapa Jeff anak? Anak belum ada. Hah? Anak belum ada. Istri ada. Syukur dah. Katanya kemarin udah sempat hamil, cuman keguguran. Dua kali keguguran. Kita doain dah biar Bang Jeffrey sama istrinya segera diberikan momongan, istrinya dikasih kekuatan, kesehatan, sehingga anaknya yang dalam kandungan terus sehat dan bisa lahir dengan selamat dan jadi anak yang soleh dan soleha. Udah lama banget kita. Kemarin baru konten-kontenan lagi seminggu. Iya. Seminggu pas kebetulan lagi lebaran lah, momentumnya sekalian mau lebaran, kumpul di warung si Oloy. Nah sekarang ngobrol lah, kita ngundang Jeffrey buat ngobrol-ngobrol inspiratif nih. Nah, gue ngeliat lo, kita ini sebenarnya barengan lah, artinya prosesnya sama-sama lah dari anak-anak geblok gitu. Cuman kebetulan bedanya kalau saya nggak ada tatonya, kalau ini tatonya banyak ya, sampai di badan-badan, leher-leher. Tapi nilai yang dimaksud tato ini bukan sebagai preman sih awalnya ya, cuma sebagai apa namanya? Sebagai apa? Ya sebagai seni lah. Seni, bukan sebagai sok-sokan kayak preman, bukan. Tapi sebagai seni. Nah, sekarang gue mau tanya nih, lo dari kapan Jeff punya tato? Terus kenapa lo punya tato gitu? Sampai lo nekat gitu bikin tato. Kalau gue kan ngeri nih, ngerinya itu kalau gue kan dilarang sama bokap gue. Kalau lo kenapa bisa tatoan begini nih? Sampai lagi full gitu loh. Tuh udah lama lah. Itu sekitar tahun 2011. Iya, itu pas nyokap meninggal. Nyokap belum meninggal? Nah, nyokap meninggal ya, gue nggak ada perhatian orang tua lah, nggak ada yang ngurus, namanya gue sendiri ya kan. Iya. Udah gitu gue terjerumus lah pergaulan kayak gitu. Ya udah, gue di situ ikut-ikut kawan, bikin tato ya kayak gitu, bikin tato. Masih banyak lagi gue itu. Ini bikin tatonya profesional apa? Kagak. Ya teman-teman sendiri. Bikin ya gitu. Siapa yang pertama kali bikin tato siapa Jeff? Oh itu almarhum. Almarhum siapa tuh? Sarip. Kalau nggak salah anak Beo dulu ya? Iya anak Beo. Anak Beo juga, anak apa? Kalau Beo berarti kalau jalan apa namanya? Jalan Kesatriaan. Jalan Kesatriaan di Cilincing, di arah kalau mau teman-teman dari apa namanya? Jalan Bakti mau ke Airut atau ke Asrama Brimo pasti lewat Kesatriaan tuh, Jalan Beo. Nah ini dulu Jeffrey tinggal di situ Jeff ya? Tinggal di sana. Nah ini yang bikin tato si Sarip dulu. Kita juga kenal juga Sarip. Oh itu dia yang bikinin lo tato? Dia yang bikin itu. Nah lo kenapa? Karena kurang perhatian akhirnya bikin tato. Iya benar sekali. Nah itu selain lo kurang perhatian terus lo bikin tato,
kita kan udah lama nih gak ketemu, artinya proses-proses gitu gue nggak ketemu lu lah. Iya. Artinya lu apa aja tuh yang ngebuat lu ketika lu nggak dapat perhatian, terus lu nato diri, terus pergaulan lu gimana, lingkungan lu? Pergaulan gua udah kalau kata orang-orang mau bebas lah. Udah free banget ya. Free man banget dah. Udah kayak dunia sendiri ya. Tuh gua mabok-mabokan gitu. Iya, itu dari pagi itu ketemu pagi lagi itu mabok. Gile juga tuh. Iya, mabok. Kadang juga sih ya gua masih belak-belakan aja. Iya. Karena dulunya gua gimana gitu ya. Gua sempat maling-maling, ikut maling. Ngejamret gua. Serius ngejamret gua. Pernah gua ngejamret, begal. Terus pernah gue itu ngebegal, gua tawuran. Tuh sering sekali gua diburu polisi, gua kabur ke Jawa kayak itu. Jadi ya, sempat jadi buronan juga ya. Sempat buronan sering. Nama gua banyak itu. Tapi luar biasa. Kesalahan itulah yang mungkin yang kiranya membuat lu sekarang lebih fokus mau berubah diri, mau memperbaiki diri di lingkungan. Ya kalau cerita-cerita itu sih gue sama, cuman kan kebetulan kalau gue versinya versi hype yang nggak kelihatan lah, nggak kelihatan gini artinya tampang kayak gue nih kan kayak lempeng-lempeng aja, padahal mah kagak juga kan. Sebenarnya kita sama punya masa lalu, tapi akhirnya proses itulah yang akhirnya ngebuat kita jauh lebih baik. Artinya sama, gue pernah ada momentum ngelakuin, sama kita mabok, kita ini. Tapi akhirnya kalau gue ada satu momentum di mana gue keingetan pesan almarhum mak gue juga. Mak gue kan meninggal 2009. Mak gue cuma ngomong anak-anaknya tuh ada cewek, ada cowok, ada 3 cewek, ada 2 cowok. Mak gue tuh pengen ngomong gini doang ke gue dulu. Gue ingat banget ya. Akhirnya gue jadi motivasi untuk udah gue stop lah kenakalan gue stop lah pergaulan bego gue nih. Dulu ya gue berhenti. Untuk ngapain, gue datanglah ke ulama, datanglah ke kiai, taubatan nasuha, diarahkan, alhamdulillah. Tapi di sisi lain kan yang gue bersyukur itu gue nggak bertato aja, jadi minimal legitimasinya nggak terlalu buruk lah. Kalau lu kan masya Allah deh, tatoan banyak, gue juga ngeri juga awal-awal ya. Wih gila gakil. Nah, tapi lu gue kan pernah ketemu lu juga nih. Jadi pas lagi proses gue dakwah jalanan juga ketemu lu pas lagi lu kerja di kafe. Iya. Kafe daerah Romalang. Romalang. Jadi kalau teman-teman anak Priuk khususnya Jakarta Utara pasti tahu lah Romalang. Nah ini salah satu penggiatnya. Bartender di salah satu atau beberapa kafe di Romalang di Jakarta Utara itu. Nah, sampai hari gini Jeb, lu bosen untuk ngelakuin seperti itu. Terus lu punya pikiran pengen berubah itu kapan? Gue udah capek mabok, gue udah capek maksiat, gue udah capek ngelakuin, ngezolimin orang. Lu kapan ngerasa itu? Ngerasa momen seperti itu kapan? Itu gue pas ketemu sama cewek lah. Iya, sama istri gue yang sekarang nih. Masya Allah. Istri gue yang sekarang. Ya gue dinasehatin terus sama dia. Mau sampai kapan gini terus? Dengan berubah kayak gitu ya. Iya. Gue disuruh nikahin dia. Gue nikah. Akhirnya gue dikit-dikit bisa berubah. Terus gue ya dibantu juga. Gue punya adik 1. Jadi sayang banget sama gue gitu. Adik lu Indah. Iya. Nah ini jujur ya teman-teman. Indah ini adiknya Jeffrey, gue kenal juga karena kebetulan adik kelas gue juga pas lagi sekolah ya. Iya benar. Dia tuh sangat sayang nih sama abangnya. Kebetulan abangnya bisa begini karena nggak berarti. Kalau Indah biar adik tapi dia sangat perhatian sama abangnya. Luar biasa itu. Gue terharu juga tuh sama si Indah, luar biasa disekam latihan lo. Nah jadi motivasi lo setelah lo dapat nasihat dari calon istri lo waktu itu. Sekarang udah jadi istri lo. Nah pas lagi proses perubahan Jeffrey, gue bareng-bareng juga sama Jeffrey, kita ziarah ke makamnya Ustadz Jeffrey, makamnya UJ. Saat itu gue udah tanda kutip udah insaf duluan lah. Jadi gue ajak Jeffrey tabarukan ke Ustadz Jeffrey, makamnya beliau di Karet Bifak. Jadi kita ziarah ke makamnya Ustadz Jeffrey UJ sambil ngobrol gitu dalam hati dengan berkeyakinan, ya Allah
Mudah-mudahan saya sama Jeffrey bisa kayak UJ, minimal seburuk apapun kesalahan kami di waktu yang lalu, kami bisa merubah diri menjadi lebih baik. Minimal kami nggak maksiat lagi dan nggak ngezolimin orang ya. Jadi gini Jep, apa ya namanya, kayak gue nih, kalau gue dulu proses gue tobat juga ya sama lah, mungkin 11-12 lah, cuman kan kebetulan inilah yang tadi gue bilang, taruhlah kita ngambil hak orang, kayak tadi lu apa namanya, maling gitu ya. Kalau gue dulu disaranin sama beberapa kiai untuk tobatan nasuha, yang pasti itu minta ampun sama Allah, yang kedua minta maaf sama manusia. Pertanyaannya, manusia yang kita zolimi ini kan nggak bisa kita temuin nih, nggak bisa, kita nggak tahu siapa yang kita ini. Nah itu Jeb, kalau gue dulu dapat nasihat pengajian dari guru gue, beliau ngomong balas mereka dengan sesuatu amalan baik. Misalnya kalau gue diajarin, misalnya gue pernah ngezolimin seseorang, terus gue ngomong dalam hati, ya Allah gue pengen balas nih kebaikannya dia, dulu dia pernah gue ambil haknya. Nah gue tuh dalam sholat gue, setelah sholat tuh gue wirid, terus gue baca Al-Fatihah, ya Allah niat saya hadiah Al-Fatihah buat fulan, buat orang yang dulu saya ambil haknya, misalnya Al-Fatihah walat dolin, selesai. Insya Allah kata guru gue itu nyampe. Jadi minimal nanti ketika di hadapan Allah kita nggak termasuk orang yang rugi, karena kita sempet mau beriktikad tapi karena keterbatasan ruang dan waktu akhirnya kita nggak ketemu. Nah begitu juga sama lu. Jadi kalau lu ada rezeki, misalnya lu kemarin apa namanya nyolong ya lu misalnya ada duit sedikit, misalnya ada duit 10.000, ya Allah niat saya bersedekah kalau ada orang lewat buat orang yang dulu saya colong. Nah niatnya kayak gitu Jeb. Sembari kalau misalnya lu habis sholat, lu baca Al-Fatihah buat orang yang lu zolimin. Insya Allah kalau kita ngedoain mereka, minta halal dari mereka, sekalipun kita nggak ketemu, tapi Allah jadi saksinya, insya Allah kita bisa dirubah jadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi itu ya. Nah sekarang gue mau sampai nih ke teman-teman, ada nggak nasihat lo, apa ya namanya, bahasa inspiratif lo buat teman-teman mungkin yang sama kayak kita nih, kita anak jalanan, anak kolong yang doyan mabok, doyan maksiat, tapi mau berhenti gimana nih? Kasih semangat buat teman-teman aja. Ya, buat kawan-kawan, ya udahlah, ya kan. Hidup begini mulu, ya kan. Ya serba kayak gitu. Mau mabokan, bergaul nggak bener, ini nggak. Ya mau sampai kapan sih ya? Toh nggak ada untungnya kan buat kita. Ya kita berpikir positif aja, jadi lebih baik ya. Kita ya walaupun nggak sama ulama, sama ustadz ya nongkrongnya sama orang-orang yang positif, nongkrong sama orang positif. Kalau nggak sempat nongkrong sama ulama dan orang positif, di rumah aja udah syukur dah. Nggak ngelakuin hal-hal yang zalim ke orang, itu udah cukup dah. Cukup. Luar biasa. So kita juga pastikan pengen bahagian orang tua. Betul. Ya itu harus lah sebagai anak ya, kalau dosa kita kayak mana ya, begini sedikit ya bahagiain lah. Dan orang tua, istri, itu harus. Sampai kapan kita begitu mulu ya kan? Toh umur juga nggak ada yang tahu, rezeki jodoh nggak ada yang tahu. Kali aja dengan kita berubah ini perlahan demi perlahan, nggak ada yang tahu kan, sukses kita juga nggak tahu, nasib orang ke depan juga nggak ada yang tahu. Yang sekarang kita udahlah perbaikin diri. Terus udah, mumpung kalau yang ada masih ada orang tua, bahagian orang tuanya gimana caranya? Itu betul kan. Kalau sekarang orang tuanya udah nggak ada, hanya sebatas doa dan ziarah ke kubur, sudah sepatutnya kita sebagai anak untuk mendoakan orang tua. Malu masih ziarah ke malu ya? Masih. Jadi kebetulan orang tua Jeffrey ini dua-duanya udah meninggal ya? Udah meninggal, bapaknya di kampung. Bapak masih. Masih hidup. Iya, cuma sakit-sakitan. Udah nggak pernah ketemu, itu udah bertahun-tahun. Masya Allah, mudah-mudahan bokap lu sehat. Amin. Ya lu masih punya kesempatan, sama gue juga, bapak gue juga masih ada. Kita nyenangin lah. Kalau gue kan nyenangin kebetulan bapak gue di depan mata gue. Nah kalau lu di kampung ya sering-sering lah, kalau ada rezeki kirim. Jangan lupa juga kirimin doa biar mereka sehat. Dan untuk orang tua kita yang udah meninggal ya ziarah kubur, kirimin amal soleh. Mudah-mudahan
orang tua kita diampuni dosanya, dan kita bisa jadi anak yang bisa nganterin orang tua kita ke surga. Minta ampun, mohon sama Allah, dan minta maaf sama orang, termasuk sama keluarga kita. Mungkin itu aja obrolan kita, Jeb. Jadi buat teman-teman nih, salah satu sosok dia mungkin udah ngerasain apa ya, manis, pahit, asem, getirnya hidup di jalanan. Iya, udah pasti. Sudah, berarti lo termasuk sering ini juga ya, jadi bajilo ya? Wah, bajilo lagi itu udah sering banget udah. Jangan kayak polisi di ini ya. Jadi kalau jadi bajilo itu apa, ngambilin apa ya namanya? Ya, tergantung dia mobil apa. Kalau misalnya kontainer rata-rata kan ada besi-besi tuh. Aki tuh. Aki, nah itu. itu kerjaan bajilo, dan itu teman-teman ya mudah-mudahan kami berdua bisa istiqomah untuk berubah, untuk lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kami matinya kami husnul khotimah. Amin. Dan anak istri kami mudah-mudahan mereka istri kami jadi istri yang soleha, anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Karena seburuk-buruk kami, tetaplah kami berharap punya ini ya, punya anak yang lebih baik. Lebih baik lah dari kita. Jangan sampai anak kayak kita lah, jangan sampai sekalipun kita ngelakuin buruk, kita sadar kita ngelakuin buruk, tapi kita nggak pengen anak kita ngelakuin hal buruk kayak kita. Itu udah naluri lah, dan naluri. Demikian obrolan gue dengan sahabat gue, Jeffrey. Kebetulan kita teman SD juga, teman SD, teman nongkrong. Dan ya alhamdulillah kebetulan rumah kita nggak terlalu jauh, jadi mudah-mudahan obrolannya ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin, Jeb, dan mudah-mudahan nih besok-besok kita lebih bagus lagi hidup kita. Amin. Kita mengolah diri lebih pantas lagi menjadi seorang suami yang soleh. Istri kita mudah-mudahan jadi istri yang soleha. Terus mudah-mudahan Jeffrey cepat punya anak, cepat punya momongan, dan mudah-mudahan kita dikasih kesuksesan, kelancaran dalam usaha dan ikhtiar, sehingga menjadi manusia yang manfaat untuk manusia yang lainnya. Kalau di waktu yang dulu kita mungkin jadi apa namanya itu benalu, mudah-mudahan di waktu yang akan datang, mulai dari hari ini kita menjadi manusia yang bermanfaat buat orang yang lain. Terima kasih, Jeb. Mudah-mudahan obrolan kita manfaat, dan teman-teman semua jangan lupa jika obrolan ini ada manfaatnya, lakukan manfaatnya obrolan yang baik ini. Tapi yang buruk-buruknya tadi kita obrolin jangan dilakuin, karena kami pelaku keburukan pun akhirnya pasti akan balik ke sesuatu yang baik. Artinya sejauh apapun keburukan itu, pada akhirnya kebaikanlah yang akan kita tuju. Berhenti melakukan keburukan adalah usaha kami untuk melakukan kebahagiaan untuk orang tua yang kami cintai, untuk sahabat-sahabat kami, untuk pasangan kami. Dan mudah-mudahan teman-teman yang belum terkontaminasi kayak kami terus istiqomah di jalan kebaikan. Teman-teman yang sama kayak kami, mudah-mudahan dikasih jalan hidayah untuk maksimal berubah hidup dan menjadi manfaat buat banyak orang. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngopi-ngopi, Jep. Ngopi-ngopi, Jep. Ngopi-ngopi.